Namaku Reni, dan besok aku akan memulai perjalanan yang baru dengan pindah sekolah. Setelah bertahun-tahun di sekolah lama yang seperti rumah keduaku, aku harus menghadapi lingkungan yang sama sekali berbeda dengan biasanya. Reni, mulai besok kamu akan pindah ke sekolah yang baru. Jangan cemas, semuanya akan baik-baik saja. Aku harap aku bisa menyesuaikan diri di sana. Jangan khawatir, Reni. Sekolah yang baru bisa jadi awal yang bagus untukmu. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hai, aku nggak pernah lihat kamu sama sekali. Apa kamu murid baru? Iya, aku murid baru. Namaku Reni. Namaku Tasya. Semoga kita satu kelas ya. Semoga ya. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru dari luar kota. Silakan kamu memperkenalkan diri. Selamat pagi semuanya. Nama saya Reni. Bel berbunyi, menandakan waktunya untuk beristirahat, sedangkan Reni masih sibuk membereskan barangnya. Hey, anak baru, jangan lamun nanti makan aneh lo. Hahaha. Kamu kacauan banget sih, Reni. So-soan pakai kacamata. Kamu buta ya? Tolong kembaliin kacamataku. Ia pun pergi keluar kelas untuk menghindari ketiga temannya. Sorry, aku nggak lihat tadi. Kamu nggak apa-apa. Aku lihat tadi di kelas kamu digangguin ya. Apa salahku ya, Tasya? Kamu nggak salah. Mereka aja yang suka ganggu orang. Ayo kita masuk. Sebentar lagi pelajaran. Saat pelajaran kimia, Reni kembali diganggu oleh mereka bertiga. Tasya yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri Reni. Kalian berhenti gangguin dia atau aku laporin ke guru nih? Apa sih? Gak seru banget. Siapa yang gangguin dia? Benar, kita lagi bercanda. Tolong fokus yang di belakang. Jangan bermain-main di sini. Keluarga Reni sedang asik menyantap makanan pada malam hari. Lalu ibu bertanya, Tadi lagi lihat apa, Pak? Kok sepertinya serius banget? Ini loh, Bu. Tadi Papa dikasih link berita sama Pak Samsul. Ternyata berita bullying. Serem sekali. Ibu mau lihat videonya dong? Selamat malam permisa, saya Linda Hermansyah dan Anda sedang menyaksikan Gema Nusantara. Saya akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan ini. Dan pada malam hari ini, saya akan mengangkat sebuah isu yang sangat mendesak dan perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua, yaitu lonjakan kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan peningkatan yang mencengangkan dalam jumlah korban dan pelaku perundungan. Di tahun 2023, terdapat 78 korban dan 54 pelaku perundungan. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut melonjak drastis. Jumlah korban meningkat menjadi 178 atau naik sebesar 128,2%. Sementara itu, jumlah pelaku juga mengalami kenaikan signifikan, meningkat dari 54 menjadi 97, dengan persentase kenaikan sebesar 79,6%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah perundungan semakin meluas dan mendalam. Kami akan mengupas perkembangan terbaru ini, mendengarkan perspektif dari para ahli, serta mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi perundungan. Simak terus laporan kami untuk mendapatkan informasi yang penting dan up-to-date mengenai isu krusial ini. Ibu juga diceritain sama penita kemarin. Katanya di sekolah anaknya ada kasus pembulian sampai korbannya didiagnosis buta permanen. Aduh, jadi ngilu ngebayanginnya. Serem sekali ya zaman sekarang. Reni, kamu di sekolah tidak diganggukan oleh teman-temanmu. Enggak kok, Pak. Teman Reni baik semua di sekolah. Reni kembali diam setelah menjawab pertanyaan bapaknya. Dia tidak enak karena telah membohongi orang tuanya. Anak-anak, karena saya ada tugas yang harus saya selesaikan,
Dengan berat hati, penilaian ini saya batalkan. Kalian boleh main bebas asal jangan aneh-aneh atau sampai membahayakan yang lain. Sebelum saya tinggal, saya jelaskan dulu tentang penilaian minggu depan. Dari saya akan menilai passing atas dan passing bawah kalian. Ada yang masih ingat bagaimana cara melakukan passing bawah? Saya masih ingat, Pak. Dengan cara membuka kedua kaki selebar bahu, posisinya seperti kuda-kuda. Lalu rapatkan kedua lengan ke depan sampai dua ibu jari lurus sejajar. Kalau bola sudah datang, dorong kedua lengan ke atas bersamaan dengan posisi kaki naik. Benar sekali, Reni. Kamu saya kasih nilai tambahan karena sudah berani menjawab. Dasar sok pintar. Kayak bisa main voli beneran aja. Hahaha. Pasti yang lempar nanti badannya, bukan bolanya. Hahaha. Makanya punya badan jangan letoy banget. Mendengar perkataan jahat dari Edward dan Jocelyn, Reni merasa sedih. Tetapi dengan cepat Tasya menenangkan Reni. Karena kalian semua sudah paham, kalian boleh pergi ke lapangan dan berolahraga. Ingat ya, jangan sampai membahayakan diri atau orang lain. Tasya, apa kamu bisa bermain bola voli? Nggak juga sih. Aku hanya bisa dasarnya saja. Tidak sejago yang di TV-TV. Nanti tolong ajarkan aku ya. Oke, tidak masalah. Tiba-tiba saja Jocelyn datang. Aduh, sorry. Tadi ada nyamuk. Jadinya aku pukul. Apa-apaan kamu, Jocelyn? Main pukul kepala orang saja. Kamu budek ya, Tasya? Sudah jelas aku bilang ada nyamuk. Daripada kepalanya dihisap oleh nyamuk, nanti makain kurus krempeng. Keterlaluan sekali ya mulutmu itu. Seperti tidak dididik. Tahu apa kamu soal itu? Yang tidak dididik itu Rani. Manusia kucing sebelahmu. Sudah bau banget. Pasti tidak pernah mandi ya? Enak saja kalau ngomong. Mulutmu nggak bisa direm memangnya. Teman-teman, tolong berhenti. Jangan panggil aku teman. Aku nggak sudi ya temanan sama manusia kayak kamu. Mending aku pergi saja. Baguslah. Sana, kamu pergi aja. Jangan didengerin omongan busuk itu. Padahal aku hanya diam saja. Kenapa dia masih menggangguku ya? Memang pada dasarnya, jika hati seseorang sudah rusak, apa saja pasti jadi masalah bagi dia. Di hari Minggu, sebelum berangkat ke gereja, Reni terlihat sangat murung. Reni, kamu kenapa, nak? Kamu terlihat sangat murung. Tidak apa-apa, Bu. Hanya saja lelah akibat kemarin sekolah. Kamu tidak diganggu kan di sekolah? Tidak, Bu. Bu, Reni, ayo cepat. Jarak rumah kita ke gereja jauh loh. Nanti bisa terlambat jadinya. Di perjalanan, Reni hanya diam saja, padahal orang tuanya sedang asik bercanda. Tuhan, kenapa lingkungan baru ini sangat berbeda dengan apa yang aku inginkan? Kenapa mereka suka mengganggu aku? Apa karena fisikku atau kemampuanku? Keesokan harinya, Reni bertanya kepada Tasya apa yang harus dilakukan olehnya. Tasya, apakah mungkin jika aku melaporkan kalau aku dibully, mereka akan berhenti? Pasti. Guru-guru pasti akan mengawasi pergerakan mereka dan memberi mereka hukuman jika selama ini kamu diganggu. Terlebih lagi, kita punya banyak bukti, Reni. Kamu lihat di sana ada CCTV. Itu bisa jadi bukti yang kuat. Tapi aku masih belum berani melaporkan. Aku takut jika mereka semakin mengganggu aku. Dengarkan aku ya, Reni. Jika selama ini kamu diam saja, mereka pasti akan tetap mengganggumu. Emangnya kamu mau? Kamu nggak mau kan? Jadi ayo kita laporkan sekarang. Jangan sekarang. Aku masih ingin memikirkannya. Baiklah, segala keputusan ada di tanganmu. Semoga kamu dapat mengambil keputusan yang tepat. Saat di rumah, ia memikirkan perkataan Tasya. Hendrik yang mengetahui bahwa anaknya dari tadi terlihat sedih, akhirnya bertanya. Reni anakku, ada apa? Pak, Bu, Reni ingin cerita.
Tasya, tadi malam aku sudah berkonsultasi dengan orang tuaku. Mereka terkejut ketika tahu bahwa selama ini aku dibully. Ya ampun, ternyata kamu tidak cerita ke mereka. Aku hanya tidak ingin mereka khawatir. Lalu, apa tanggapan mereka? Mereka setuju jika aku melaporkan kejadian yang aku alami. Dan tujuanku menghampirimu, aku ingin melaporkan perbuatan mereka. Akhirnya, Reni memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut dibantu oleh Tasya, sahabatnya. Kalian bertiga sungguh memalukan. Bagaimana bisa kalian membuli teman baru kalian? Kenapa kalian melakukan hal tersebut kepada Reni? Apa kalian pikir perbuatan itu bagus? Tidak, Bu. Lalu kenapa kalian masih lakukan jika kalian tahu hal itu tidak baik? Saya hanya disuruh Reza dan Edward untuk mengganggu Reni, Bu. Enak saja. Kamu kan yang menyarankan ide tersebut. Sudah. Kalian bukannya introspeksi diri, malah saling menyalahkan satu sama lain. Kami melakukan karena kami merasa bosan, Pak. Kami juga tidak suka jika ada murid baru membuat siswa lain mengobrol dengan Feni terus. Gila ya kalian? Bukannya itu bagus jika Reni memiliki banyak teman? Sudah Tasya, cukup. Biarkan Pak Ahmad dan Bu Sisil yang mengatasi ini. Saya ingin orang tua kalian menghadap ke sini dan untuk hukuman akan kita bicarakan saat orang tua kalian hadir. Mengerti? Mengerti, Bu. Pihak sekolah langsung mengadakan rapat kecil-kecilan yang dihadiri oleh beberapa pihak untuk membahas kasus ini. Menurut hasil CCTV, ada banyak sekali perilaku tidak pantas dari saudara Reza, Edward, serta Jocelyn. Selama mempertimbangkannya, kami memutuskan untuk mengeluarkan mereka bertiga dari sekolah. Maaf Pak, saya sebagai orang tua dari Reni ingin mengusulkan bagaimana jika mereka diberikan surat perjanjian saja. Barangkali mereka ingin mengubah perilaku dan masih ada waktunya. Kepala sekolah mempertimbangkan hukuman tersebut dan setuju dengan saran Pak Hendrik. Sudah 2 minggu semenjak kejadian itu berlalu, Edward, Reza, dan Jocelyn menjalani hukuman mereka. Jujur saja, mereka sangat malu atas perbuatan yang mereka lakukan. Untung saja, Reni masih mau memaafkan dan berteman dengan mereka. Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejarah untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang